Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Ditya Moza dengan NPM 241705057 dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di video ini saya akan membuat penjelasan studi kasus dari UTPEI yang udah saya kerjakan. Nah, di sini tuh karena saya NPM terakhir ganjil, jadi saya kebagiannya itu unsupervised dan metodenya itu clustering ya. Nah, saya pakai datasetnya itu ini shopping mall customer segmentation data. Karena kemarin kata kakak Asdos itu usability-nya tuh di atas 8 ya kalau nggak salah, ini 9 punya saya. Dan mungkin langsung aja ke penjelasan dari programnya gitu ya. Mungkin sebelum penjelasan programnya itu di sini tuh saya bakal ngejelasin secara singkat dulu. Jadi di sini tuh intinya saya tuh coba untuk ngelakuin segmentasi pelanggan gitu ya, berdasarkan beberapa karakteristik itu tuh seperti umur, pendapatan, dan juga tingkat pengeluaran. Nah, tujuannya itu tuh untuk ngerti gitu ya pola perilaku dari pelanggan. Jadi nanti pelanggannya itu bisa dikelompokkan ke beberapa grup yang punya karakteristik yang mirip gitu. Nih, pertama ya import library ya, biasa lah ya. Untuk ini datasetnya itu ya shopping mall customer ini. Jadi di dalam datasetnya ini tuh ada beberapa fitur pentingnya itu, yaitu age, gender, national income, spending score, ini customer ID, customer gitu ya. Karena saya kan tadi unsupervised learning ya, jadi dataset ini tuh ya dia nggak punya label gitu ya. Terus lanjut ke bagian pre-processing. Sebelum pre-processing ini sampling itu, jadi saya ngambil kayak sebanyak 1000 data aja untuk sampelnya gitu, 1000 baris aja untuk kayak mempercepat aja sih gitu. Tapi ini tetap ini kok dia nggak mengurangi representasi datanya gitu. Terus lanjut ke pre-processing data. Jadi di tahap pre-processing datanya ini saya mulai dari cek struktur datanya dulu ya. Ada customer ID, age, gender, national income, spending. Terus ada cek apakah ada missing value-nya. Terus juga hapus data yang kosong atau duplikat gitu. Di sini nggak ada sih, ini nol semua. Terus setelah itu saya pilih 3 fitur utama yang bakal dia pakai itu, yaitu age, national income, sama spending score. Terus itu saya ngelakuin normalisasi pakai min max scaler ini supaya semua fiturnya itu punya skala yang sama, jadi nggak ada yang lebih dominan waktu proses clusteringnya. Kemudian bagian genetic algorithm ini, di sini saya pakai genetic algorithm itu ya untuk nyari jumlah cluster terbaiknya gitu. Jadi setiap individu itu di sini mewakili nilai K, yaitu jumlah klasternya gitu, nilai K itu tuh. Terus nilai fitnessnya
itu tuh saya pakai Silhouette Score karena itu bisa ngukur gitu, ngukur seberapa bagus hasil dari clusteringnya. Nah, prosesnya itu tuh ada seleksi, crossover, sama mutasi ya. Dan itu tuh bakal diulang beberapa generasi sampai dapat hasil yang terbaiknya gitu. Nah, dari hasil genetik algoritmnya itu, di sini didapat jumlah klaster terbaiknya itu 6. Jadi base K ini jumlah klaster terbaiknya gitu ya. Jadi itu tuh yang paling optimal lah untuk dataset ini tuh ada 6 klaster gitu ya. 6 klaster gitu. Base clusternya ada 6. Terus ada modeling. Di sini modelingnya itu modelnya pakai K-means ya. Karena kan clustering. Saya pilihnya K-means. Jadi nanti data pelanggan itu dibagi ke beberapa klaster yang berdasarkan kemiripan dari karakteristiknya gitu. Terus di bagian evaluasi ini saya pakai Silhouette Score dan nilainya itu 0,29. Nah, nilai ini tuh termasuknya kategori cukup gitu ya. Jadi artinya itu data dalam satu klasternya ini lumayan mirip, tapi masih ada beberapa yang saling tumpang tindih gitu antar klasternya. Dan itu tuh termasuknya wajar karena data pelanggan di dunia nyatanya itu kan emang biasanya tuh nggak punya batas yang jelas kan. Jadi itu bukan suatu masalah gitu. Kemudian bagian visualisasi ini untuk menampilkan grafik konvergensinya dari genetik algoritma itu. Nah, di sini tuh kelihatan kalau di awal itu nilai fitnessnya itu cenderung stabil gitu ya. Terus di generasi akhir tuh baru naik. Nah, ini artinya genetik algoritmnya atau GA-nya itu butuh beberapa iterasi dulu buat nemuin solusi yang lebih bagus gitu. Karena generasinya cuma 5 nih, itu tuh grafiknya tuh masih belum terlalu halus gitulah, dan masih ada lonjakan di akhir. Jadi kayak ini kan kayak stabil, tiba-tiba kayak naik gitu ya. Tapi kalau misalkan generasinya ditambah itu ya kemungkinan grafiknya bakal lebih stabil gitu, nggak yang tiba-tiba naik gitu nih. Terus untuk visualisasi saya di sini pakai scatter plot ya, karena clustering ya kan. Nah, di scatter plot ini tuh kelihatan nih kalau datanya itu terbagi jadi beberapa kelompok berdasarkan annual income dan spending income gitu. Nah, warna juga beda-beda sesuai jumlah klasternya. Di sini saya coba hitung sih tadi ada 6 ya. Ya sesuai lah sama jumlah clusteringnya. Base clusternya gitu. Ini kalau dihitung sebenarnya ada 6 warna yang berbeda gitu. Cuma emang agak mirip ya. Di sini juga ada beberapa cluster yang kelihatannya cukup terpisah, tapi ada juga yang masih berdekatan gitu. Artinya ya memang ada overlap antar datanya. Kemudian ada analisis hasil, itu udah menampilkan jumlah data dari setiap cluster. Jadi dari hasil clustering itu ada 6 cluster ya, sesuai dari hasil dari tadi genetik algoritmnya base K-nya itu 6. Jadi setiap klasternya itu punya karakteristik yang beda-beda. Tapi kalau misalkan kita sederhanain, pola pelanggannya ini bisa dikelompokin jadi beberapa tipe utama. Misalnya ke income-nya tinggi, spending-nya tinggi, itu kita kategorikan sebagai pelanggan premium. Nah, kalau income-nya tinggi tapi spending-nya rendah, itu cenderung ke hemat kategorinya. Terus kalau misalkan
income-nya rendah tapi spendingnya tinggi, itu ya berarti dia konsumtif. Nah kalau misalkan income-nya rendah terus spendingnya rendah juga, itu ya termasuknya pelanggan yang biasa-biasa aja gitu ya. Jadi walaupun sebenarnya base clusternya itu udah 6, tapi beberapa di antaranya itu punya pola yang mirip, jadi ya bisa dikelompokkan gitu lah ya. Nah ini kesimpulannya ya banyak lah ya. Jadi ya inti dari kesimpulannya itu tuh dari hasil yang didapat itu kan pakai metode Kimins ya, itu yang dikombinasikan sama kinetic algorithm, itu tuh berhasil mengelompokkan pelanggan dengan cukup baik. Terus nilai Silhouette score-nya itu tuh nunjukin hasilnya cukup, hasilnya tuh kategorinya cukup ya, walaupun masih ada overlap gitu, tapi udah cukup gitu lah ya. Terus genetic algorithm itu ngebantu banget gitu lah dalam nentuin jumlah klaster yang optimal, yaitu tadi base K-nya itu 6 kan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari studi kasus UTP AI saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.